Kali ini kita akan masuk di bagian yang kedua dari sharing firman Tuhan, waspada terhadap iri hati. Di bagian yang pertama kemarin kita belajar, waspada jangan sampai iri hati ada dalam hati kita. Nah, kita harus bersihkan itu iri hati. Tapi kali ini di bagian yang kedua ini, kita harus juga belajar mewaspadai iri hati orang lain terhadap kita. Kita harus ngerti ya, ada orang-orang yang memang punya sifat iri hati. Jadi kita suka nggak suka, tapi hanya karena kita diberkati Tuhan, ya kita nggak usah ngelakuin apapun yang jahat terhadap orang lain atau ngomong yang jahat terhadap orang lain. Bahkan kita nggak kenal sama orang lain pun, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang memang sudah punya pembawaan suka iri. Hanya ngerti kita diberkati, mereka sudah nggak suka sama kita. Apalagi kalau kita jenis yang suka pamer. Nah ini no good, ya nggak bagus. Kalau suka pamer, ini akan menimbulkan orang lebih iri hatinya, lebih kuat terhadap kita. Dan ini bukan sesuatu yang baik. Coba Anda teliti di dalam firman Tuhan. Anda bisa melihat kisah Habel. Hanya karena Habel melakukan hal yang benar, dia mempersembahkan persembahan yang disukai Tuhan. Persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain, saudaranya, tidak diterima oleh Tuhan. Kain iri hati dan Kain membunuh dia. Coba Anda renungkan itu. Habel salah apa? Habel nggak ngomong yang nggak baik tentang Kain. Habel tidak menjahati Kain. Habel hanya menyenangkan hati Tuhan. Habel hanya membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itu cukup untuk membuat Kain iri dan membunuh dia. Coba Anda renungkan. Makanya waspada. Ya. Hanya karena Daud berjasa besar, jadi pahlawan yang menyelamatkan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Masih ingat kisah Daud melawan Goliat? Goliat ini musuh yang mengerikan buat orang Israel. Tapi Daud muncul membela bangsanya dan mengalahkan Goliat. Karena itu tentang Daud, ya anak-anak darah di Israel waktu itu, yaitu para gadis-gadisnya, nyanyi lagu. Saul rajanya ya, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Jadi mereka nyanyikan Daud ini lebih keren, lebih hebat dan luar biasa. Gara-gara itu Saul iri hati, marah, dan dia berusaha bunuh Daud. Dia lemparkan tombaknya untuk mencelakakan Daud, dan dia melakukan semua hal yang bisa dia lakukan untuk menghancurkan Daud. Salah Daud apa? Daud tidak menjahati Saul, Daud tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Hanya karena dia mengalahkan Goliat, hanya karena dia membela bangsanya, orang lain bisa nggak suka dan mau menjatuhkan dia. Makanya waspada terhadap iri hati. Ada lagi kisah tentang Isa. Isa ini diberkati Tuhan. Dia nabur, tahun itu dia nuai 100 kali lipat. Ya, tahun berikutnya dia nabur, dia nuai 100 kali lipat. Berikutnya lagi nabur, nuai 100 kali lipat. Dia sangat diberkati Tuhan. Ia jadi kaya, kian lama kian kaya. Ia jadi sangat kaya. Coba Anda bayangkan itu. Ya, jadi Isa ini melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan karena itu ia diberkati Tuhan, tapi itu menimbulkan iri hati orang Filistin. Akhirnya gara-gara itu Isa diusir pergi, kemudian sumur-sumurnya dirampasi, dan mereka melakukan yang jahat terhadap Isa. Gara-gara iri hati. Jadi kita nggak perlu melakukan yang jahat sama orang lain, ngomong yang jahat sama orang lain. Hanya cukup kita ini diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan. Orang lain bisa nggak suka sama kita. Bahkan orang nggak kenal sama kita bisa nggak suka sama kita. Dan saudara harus tahu, orang-orang yang iri hati itu beda-beda responnya. Ya, orang-orang yang iri hati itu bisa hanya berpikir dalam benaknya hal-hal yang tidak baik. Tapi ada lagi orang-orang yang iri hati akan ngomong hal-hal yang jahat tentang kita untuk merusak image, merusak nama baik, merusak reputasi.
Tapi juga ada orang-orang yang iri hati akan bertindak lebih jauh sampai dalam bentuk action nyata, tindakan-tindakan untuk menjegal dan menjatuhkan. Nah, itu sebabnya, sekali lagi, saya mau sampaikan ini sama saudara, waspada terhadap iri hati. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewaspadai iri hati orang lain terhadap kita? Nomor 1, hidup dalam kebenaran. Sehingga tidak bisa dicari-cari kesalahan kita. Orang yang iri hati sifatnya akan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Nah, kalau kita jenis orang yang juga suka melakukan hal-hal yang nggak benar, punya rahasia-rahasia yang gelap, Anda hati-hati. Begitu ketahuan, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang mau menjatuhkan Anda untuk menghancurkan. Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran, karena kebenaran itu jadi perisai. Alkitab yang ngomong, kalau kita hidup dalam ketulusan, dalam kebenaran, ya itu jadi perisai. Orang boleh berusaha untuk menghancurkan kita, tapi mereka nggak akan menemukan apapun yang nggak baik tentang kita. Ya, karena kita hidup dalam kebenaran. Itu akan jadi benteng yang kokoh dalam hidup kita. Karena itu hari ini ambil keputusan, buang hal-hal yang gak benar dari hidup saudara dan mulai hidup dalam kebenaran. Yang kedua, banyak menabur berkat. Kalau Anda diberkati, jadilah berkat. Ya, itu adalah satu tanggung jawab yang datang bersamaan dengan berkat Tuhan itu. Semakin diberkati, semakin jadi berkat. Nanti justru dari situ orang akan bisa melihat ternyata kita diangkat Tuhan, sukses, diberkati bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga jadi berkat buat orang lain. Orang lain juga ikut diberkati melalui hidup kita. Nanti malah justru Tuhan akan pakai orang-orang itu untuk bisa membela, untuk bisa melakukan, menjaga hidup kita. Ya. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah lupa, jadilah berkat. Ya, dan jangan merasa diri saudara nggak diberkati Tuhan. Setiap dari kita diberkati Tuhan. Jadi dalam kapasitas kita masing-masing, jadilah berkat. Dalam porsi kita masing-masing, jadilah berkat. Oke. Yang ketiga, bangun fondasi yang kokoh, yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Tuhan Yesus ngomong tentang orang yang membangun rumah, ada yang di atas dasar pasir, ada yang di atas dasar batu karang. Kalau di atas dasar pasir, ini lemah. Ada serangan, ada goncangan sedikit, hancur dia. Tapi kalau membangunnya di atas dasar fondasi yang kuat, mau serangannya besar, tapi rumah itu akan kokoh berdiri. Kalau Anda membangun pekerjaan saudara, pelayanan saudara, Anda membangun karir saudara, Anda membangun pernikahan keluarga dengan fondasi yang kuat. Nggak peduli orang lain mau berusaha kayak gimana, kita akan tetap kokoh berdiri. Karena itu bangun fondasi yang kuat. Fondasi perkenanan Tuhan itu yang nomor 1. Mesti ada dalam hidup saudara. Fondasi kesatuan. Fondasi manajemen pengelolaan yang kokoh kalau itu dalam pekerjaan. Fondasi yang excellent. Fondasi keuangan yang kuat. Yang tidak rapuh. Tidak dibangun di atas dasar hutang yang kapanpun badai besar terjadi bisa roboh sekejap. Fondasinya mesti kokoh, mesti kuat. Ya, mesti ada fondasi kepercayaan, trust. Bisa dipercaya, kejujuran. Nah, fondasi-fondasi yang seperti itu yang akan membuat hidup kita ini jadi kokoh. Orang lain yang iri boleh berusaha untuk menyerang, tapi mereka tidak akan mampu menerobos. Ya, kenapa? Karena fondasinya kokoh. Yang keempat, yang terakhir jangan lupa, andalkan Tuhan. Ini yang terpenting dari semuanya ya. Anda boleh membangun fondasi yang kokoh, tapi kalau Tuhan tidak menjaga hidup saudara, sia-sia. Kita butuh penjagaan Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan. Alkitab ngomong jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha kita membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Karena itu, saya ajak saudara, andalkan Tuhan, minta Tuhan menjaga, minta Tuhan melindungi. Minta Tuhan untuk memproteksi sehingga semua serangan-serangan musuh, serangan-serangan si jahat, serangan-serangan manusia yang mau menjatuhkan, menghancurkan kita,
Justru serangan-serangan itu yang dipatahkan dan digagalkan, dan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Oke, jadi buat saudara yang diberkati dengan sharing firman Tuhan ini, ketikkan di kolom komen, ya, aman dalam lindungan Tuhan. Oke, aman dalam lindungan Tuhan. Doa saya, sungguh-sungguh perlindungan Tuhan diaktifkan atas hidup saudara. Semua serangan iri hati yang ditujukan kepada saudara, semua serangan itu digagalkan. Anda aman dalam lindungan Tuhan. Pastikan subscribe dengan channel CSM, nyalakan notifikasi, kasih likes, dan sharekan video ini kepada teman-teman saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Keluarga JSM, thank you, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Di JSM sendiri kita punya berbagai macam konten. Yang pertama, kalau hari Minggu tentunya adalah khotbah-khotbah minggu saya di Gereja Keluarga Allah yang Anda bisa ikuti, dan saya percaya itu akan membangun iman Anda. Yang kedua, setiap hari Selasa saya ada konten yaitu CSM Leadership dikombinasikan dengan CSM Prophetic yang isinya adalah tentang kepemimpinan dan bagaimana memperbesar kapasitas kita, sekaligus rema-rema profetik yang saya terima dari Roh Kudus, yang saya percaya kalau kita bisa dapat rema yang dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami terobosan rohani yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah konten pembacaan Alkitab audio yang bisa Anda pakai untuk pengantar saudara saat teduh. Sementara Anda dalam posisi doa, dalam posisi fokus sama Tuhan, Anda mendengarkan ayat-ayat itu dibacakan. Dan kemudian Anda bisa mengaminkannya. Anda juga bisa ikut memperkatakan ayat-ayat tersebut. Dan bahkan dengan iman, Anda menerimanya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya kalau ini saudara lakukan, Anda akan dibawa untuk mengalami dimensi pertumbuhan rohani yang jauh lebih pesat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita semua, ayo subscribe di channel CSM dan juga like, sharekan video-video yang ada di CSM supaya sebanyak mungkin orang yang diberkati. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.